Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emran Batubara, kelas 20 10 10 ke NIM 20 10 10 79 dari kelas S1.08C akan mempresentasikan, laporan praktikum fisika tentang, gerak peluru. Terlebih dahulu saya share screen. Nah, yang pertama, tujuan praktikum dari, laporan praktikum fisika gerak peluru, yaitu yang pertama dapat memahami konsep gerak parabola atau yang kedua, dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Kemudian ke kemudian ke bagian teori. Nah, di sini gerak peluru merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Mengapa dikatakan gerak peluru? Kata peluru yang dimaksudkan di sini hanya istilah, bukan peluru pistol, senapan, atau senjata lainnya. Dinamakan gerak peluru karena mungkin jenis gerakan ini mirip gerakan peluru yang ditembakkan. Nah, ini adalah, arah gaya pada lintasan gerak parabola, eee, kemudian ini tingginya dan yang bawah titik terjauhnya. Pada arah vertikal, sumbu Y, gerak yang dialami benda merupakan gerak lurus berubah beraturan. Gerak benda tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga mengalami perlambatan oleh karena kecepatan awal dari gerak parabola membentuk sudut terhadap bidang datar. Maka kecepatan awal itu diuraikan dalam komponen horizontal dan vertikal. Komponen vertikal digunakan untuk mencari waktu geraknya saat di udara dan komponen horizontalnya digunakan untuk mencari jarak yang ditempuh, sehingga dalam persamaan yang diperoleh akan diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, ini adalah rumus dari waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik puncak. Di diberi tanda TP sama dengan V0 sin theta per G. G ini adalah gravitasi. Kemudian untuk ketinggian maksimum benda yang mengalami gerak peluru memiliki persamaan H max sama dengan V0 pangkat 2 sin 2 theta per 2G. Di sini H max ini adalah ketinggian maksimumnya, yang ini TP adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai titik puncak, dan yang bawah ini jarak tempuh maksimum benda yang mengalami gerak peluru. R sama dengan V0 pangkat 2 sin 2 theta dibagi G. Nah, kemudian masuk ke metode. Nah, di sini adalah, pengukuran peluru, waktu dan ketinggian eee, dengan ketinggian 30 derajat dan kecepatan 10 meter per second. Kemudian ini ada ya, mengukur dari, eee, jarak maksimumnya. Nah, di sini adalah hasil data dan hasil perhitungannya. Nah, hasil data dari, eee, gerak peluru ini pertama di sini saya akan membuka website, percobaannya yaitu Pet Colorado. Di sini saya ubah, kecepatannya menjadi 10 meter per second, kemudian di sini sudutnya saya coba di 30 derajat. Ini saya ubah ke 30 derajat terlebih dahulu. Nah, setelah itu, eee, saya menggunakan cannonball di sini dan saya tembakkan. Nah, jadi di sini cara mengukur, waktu untuk mencapai titik puncaknya adalah dengan arahkan, tanda ini ke tengah. Di sini terlihat, waktu untuk mencapai titik puncaknya ada 0,15 second dan, H-nya di sini ialah ketinggian maksimumnya yaitu 1,27 meter. Di sini dia waktu puncaknya 0,51 dan maksimumnya 1,27. Kemudian, eee, masuk ke jarak maksimumnya. Jadi kita pindahkan, pengukurannya di ujung
Di sini terlihat jaraknya yaitu 8,83 meter. Nah, di sini sudah, saya tulis 8,83 meter. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari waktu titik puncaknya, eee, 10, V0 sin theta dibagi G, 10 sin dalam kurung 30 derajat dibagi G gravitasi yaitu 9,8, maka hasilnya, eee, 0,51 second. Kemudian masuk, untuk mencari jarak maksimumnya di sini ialah, V0 pangkat 2 sin 2 theta dibagi G, jadi V-nya tadi kan 10, yaitu V-nya tadi kan, kecepatannya 10 pangkat 2, kemudian sin 2 theta, theta tadi adalah, ketinggiannya 30 derajat dibagi gravitasi 9,8, maka dapatnya nanti 100 dalam kurung setengah akar 3 dibagi 9,8, kemudian dapatnya 8,83 meter. Nah, setelah itu untuk mencari ketinggian maksimumnya yaitu H max 1 sama dengan V 0 pangkat 2 sin 2 theta dibagi 2G. Nah, 10 tadi, eee, dipangkatkan 2, kemudian sin pangkat 2 dari 30 tadi, ketinggiannya dibagi 9,8 dari gravitasi tadi. Jadi 9,8 tadi dipangkatkan 2 makanya hasilnya 100 setengah akar 2 dibagi 19,6 maka hasilnya 1,27 meter. Nah, setelah itu masuk ke, tabel 2. Nah, di sini tabel 2-nya kita ubah kecepatan awalnya menjadi 5. Nah, di sini kecepatan awalnya saya ubah menjadi 5 terlebih dahulu. Nah, kemudian dari sudutnya saya ubah menjadi 45 derajat. Nah, setelah saya ubah menjadi 45 derajat, saya tembakkan pelurunya. Yang pertama saya hapus dulu. Ini dia. Nah, di sini, terlihat ketinggiannya 0,64 meter ya, dan dan waktunya 0,36, kemudian juga untuk dari jaraknya 2,55 meter. Nah, seperti ini saya tulis di sini pada percobaan kedua, diganti sudut dan kecepatan awalnya. Ada yang, sudutnya menjadi 45 derajat dan kecepatannya ada yang 5, 10, 15, dan seterusnya. Nah, ini sama seperti tadi, cara mencarinya, waktu titik puncaknya, jarak maksimumnya, kemudian juga tadi ketinggian maksimumnya. Nah, pada percobaan ketiga kali ini dia mengganti jenis bendanya. Jadi, seperti ini saya ganti, dengan golf ball misalnya. Setelah saya ganti dengan golf ball, kemudian nah, di sini saya menggunakan sudutnya 45 derajat dan kecepatannya 10. Sudutnya 45 derajat, kecepatannya saya ganti 10, kemudian nah, kemudian saya tembakkan di sini dapatnya waktunya 0,72 dan ketinggiannya ada 2,55 dan di sini untuk jaraknya 10,19 meter. Ini adalah rumusnya seperti, yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Nah, di sini dia jarak maksimumnya. Di sini, masanya berbeda-beda setiap bendanya, ada cannonball 17,60, golf ball 0,05. Nah, tapi di sini waktu titik puncak jarak maksimum dan ketinggian maksimumnya sama. Oke, kemudian ini juga sama, rumusnya seperti yang tadi yang telah saya sebutkan. Kemudian nah, kesimpulannya ialah semakin besar nilai sudut yang terbentuk dari maka semakin lama waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik puncak. Karena semakin besar nilai sudut, maka gerakan peluru akan semakin menjauhi sumbu X yang akan menuju gerakan vertikal yang melawan gaya gravitasi. Nah, yang kedua, waktu titik puncak berbanding lurus dengan kecepatan awal dan besar sudut, serta akan berbanding terbalik dengan gaya gravitasi. Dan yang ketiga, variasi sudut berpengaruh pada jarak maksimum peluru. Semakin besar sudut yang digunakan, maka semakin kecil jarak maksimumnya. Bahkan pada sudut 90 derajat jarak yang ditempuh adalah 0 karena sudutnya tegak lurus dengan tanah. Nah, yang keempat, massa benda tidak berpengaruh pada waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.